Legenda Danau Lokawar. Cerita rakyat Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Danau Lokawar adalah salah satu danau yang berada di Desa Kutagugung, Kecamatan Namantran, dulunya Kecamatan Simpang 4, di bawah kaki Gunung Berapi Sinabung, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Menurut masyarakat setempat, sebelum terbentuk menjadi sebuah danau yang indah, Danau Lokawar adalah sebuah desa yang bernama Kawar. Dahulu, daerah tersebut merupakan kawasan pertanian yang sangat subur. Mata pencarian utama penduduknya adalah bercocok tanam. Hasil pertanian mereka selalu melimpah ruah, meskipun tidak pernah memakai pupuk dan obat-obatan seperti sekarang ini. Suatu waktu, terjadi malapetaka besar, sehingga desa Kawar yang pada awalnya merupakan sebuah desa yang subur, menjelma menjadi sebuah danau. Pada zaman dahulu kala tersebutlah dalam sebuah kisah ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo, Desa Kawar namanya. Penduduk desa ini umumnya bermata pencarian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduk mengenakan pakaian yang berwarna-warni, serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pegelaran gendang guro-guro aron, musik khas masyarakat Karo. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam acara itu. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas pembaringannya. Tuhan, aku ingin sekali menghadiri pesta itu, tapi apalah dayaku ini. Jangankan berjalan, berdiri pun aku tak sanggup. Ratap si nenek tua dalam hati. Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang guro-guro aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro aron itu, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Namun, semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini tinggal siksaan dan penderitaan yang dia alami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dalam keadaan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya bicara. Hanya derayan air mata yang menemaninya untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada yang peduli padanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon. Wah, enak sekali ya rasa dagingnya. Enak lah, namanya juga gratis. Haha. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak, menantu si nenek. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemah sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun, setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang. Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Keluh si nenek yang badannya sudah gemetar menahan lapar.
Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa bersingut-singut kembali ke pembaringannya. Ia sangat kecewa. Tak terasa, air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasibnya yang malang. Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak sampai kenyang, sedangkan aku dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka. Kata nenek tua itu dalam hati dengan perasaan kecewa. Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya, sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya. Istriku, apakah kamu sudah mengantarkan makanan untuk ibu? Tanya sang suami kepada istrinya. Belum. Jawab istrinya. Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang. Perintah sang suami. Baiklah suamiku. Wanita itu pun segera membungkus makanan, lalu menyuruh anaknya. Anakku, antarkanlah makanan ini kepada nenek di rumah. Baik, Bu. Jawab anaknya yang langsung berlari bersama kedua teman-temannya sambil membawa makanan itu pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada perlombaan lompat karung. Wah, ada lomba-lompat karung tuh. Iya, gimana kalau kita ikut untuk lomba aja? Kelihatannya seru banget tuh. Ayo, selesai dari perlombaan ini aja kita antar nasi nenek aku. Ketiganya langsung bersepakat untuk mengikuti lomba tersebut tanpa menghiraukan bahwa neneknya sudah kelaparan di rumah karena belum makan dari tadi. Akhirnya, perlombaan pun selesai. Ketiganya sangat gembira karena mereka menang dalam lomba tersebut. Perut aku rasanya lapar sekali. Aku juga nih. Gimana kalau kita makan aja nasi untuk nenek kamu itu, Don? Wah, iya juga ya. Ya udah, ayo kita cari tempat untuk makan teman-teman. Setelah ketiganya selesai makan, mereka pun langsung bergegas untuk menuju ke rumah untuk mengantarkan sisa makanan untuk neneknya. Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya. Nek, ini nasi untuk nenek. Ibu menyuruhku mengantarkannya ke rumah. Aku langsung pergi ya, Nek, karena aku ingin bermain di pesta itu. Ucap sang cucu. Lalu mereka bertiga berlari kembali ke tempat upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat-saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun, betapa kecewanya ia. Ternyata isi bungkusan itu hanyalah sisa-sisa makanan, beberapa tulang sapi dan kambing yang hampir habis dagingnya. Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggap aku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang? Gumam si nenek tua dengan perasaan kesal. Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka, dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu. Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran. Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Tak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukaria tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit tangis meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun, mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan itu.
Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lokawar. Demikianlah cerita tentang asal mula Lokawar dari daerah Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Cerita di atas termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu pandai mensyukuri nikmat Tuhan, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan jangan menyia-nyiakan amanat. Legenda Danau Lokawar merupakan sebuah legenda yang berkembang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 Celcius dengan luas wilayah 2127,25 km persegi. Ini terletak di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Kabupaten ini dijuluki Tanah Karo Simalem karena kesuburan tanahnya. Kabupaten ini sangat kaya dengan keindahan alamnya. Salah satunya adalah keindahan Danau Lokawar yang terletak di Desa Kutagugung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Air yang bening dan tenang serta bunga-bunga anggrek yang indah yang mengelilingi danau ini menjadi pesona alam yang mengagumkan.